Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Tribuners, dimanapun Anda berada. Semoga hari ini tetap sehat walafiat di tengah masa pandemi seperti sekarang ini. Oke, Tribuners, seperti biasanya setiap hari Senin sampai Sabtu di pukul 2 siang, kita ada laporan live report dari jurnalis-jurnalis kami di berbagai daerah di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Nah, pada hari ini Selasa 30 Maret 2021, kita ada laporan live report dari Kabupaten Goa dan Kabupaten Pinrang. Di Goa bersama kami sudah ada jurnalis kami, Said Sulfadli. Selamat siang, Said. Siap, siap, siap. Siang, Baik. Kak. Baik. Dan di Pinrang ada jurnalis kami, Nining Anggreni. Baik, untuk laporan pertama dari Kabupaten Goa, saudara jurnalis kami, Said, akan melaporkan dari suasana dari tempat pemakaman khusus COVID-19 di Macanda, Kabupaten Goa. Ya, Tribunar, seperti kita ketahui, Pemprov Sulsel sudah mengizinkan untuk peziarah masuk ke kawasan pemakaman khusus COVID-19 di Macanda untuk ziarah menjelang bulan suci Ramadan ini. Nah, namun sebelum berziarah ada beberapa mekanisme yang harus diikuti para peziarah. Baik, saya ke Said Sulfadli. Said, bagaimana suasana terkini peziarah di tempat pemakaman khusus COVID-19 Macanda? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Zulfadli, Tribun Timur, melaporkan di pekuburan khusus COVID Macanda, Kabupaten Goa. Saat ini kita lihat situasi tampak penjagaan oleh petugas sendiri itu telah dipersiapkan berbagai persiapan seperti sebelum peziarah masuk ke lokasi pemakaman itu disediakan tempat cuci tangan. Setelah itu selain itu wajib memakai masker juga. Dan bagi peziarah sebelum memasuki kawasan pemakaman itu harus mendaftarkan dulu di link yang sudah disediakan. Tapi bagi yang peziarah yang tidak bisa mengakses linknya, bisa langsung ke posko pengamanan Satgas tepat di samping pekuburan Macanda. Itu saja, mungkin bisa dilanjutkan oleh narasumber. Baik. Baik, Said. Said saat ini bersama seorang petugas keamanan di pemakaman khusus COVID-19 Macanda, Aibtu Abdul Malik. Baik, selamat siang Pak Abdul Malik. Halo, selamat siang Pak Abdul Malik. Agak sedikit keras sedikit lagi suaranya, Kak. Pak Abdul Malik, selamat siang. Selamat siang, Pak. Oh ya, bisa terdengar ya Pak ya suara saya. Pak Abdul Malik, apa kabar Pak? Sehat? Apa kabar? Alhamdulillah bagus Pak. Ya baik. Pak Abdul Malik ini menjadi seorang petugas keamanan di pemakaman khusus COVID-19 Macanda. Pak, bagaimana pengamanan yang Bapak lakukan untuk peziarah-peziarah yang akan masuk berziarah di pemakaman khusus COVID-19 Macanda, Pak? Apa imbauan untuk peziarah ya sebelum memasuki kawasan pemakaman, Pak? Himbauannya Pak bagi Pak. Baik Pak, khusus untuk yang melaksanakan untuk ziarah di pekuburan COVID-19 Macanda, tetap kita mematuhi protokol kesehatan dan menghimbau kepada warga yang melakukan ziarah untuk tetap menggunakan masker. Tetap harus mematuhi protokol kesehatan, Pak ya. Pak, ya, Pak. Sejauh ini berapa orang kira-kira per hari Pak peziarah yang datang ke TPK Macanda ini, Pak? Untuk peziarah kita bagi dalam sesi, apabila melebihi dari 5 kita tetap bagi 2. Jadi setiap sesi pertama untuk melaksanakan ziarah itu harus 5 orang, minimal 5 orang dengan tetap menjaga jarak dan menggunakan masker. Satu sesi minimal 5 orang, Pak. 5 orang. Ya? Baik, Pak. Untuk berapa sesi, Pak? Dan kapan pembagian sesinya itu? Pukul berapa saja, Pak? Sesi kita biasa lakukan hanya 2 orang dan paling lama di dalam untuk ziarah 30 menit. Paling 30 lama. menit, Pak ya. Berarti siap. Selama peziarah masuk ke area pemakaman dikawal, Pak ya, dijaga, Pak ya?
Siap. Untuk peziarah yang masuk ke dalam pemakaman COVID-19 tetap dikawal oleh tim relawan dari tim gugus 19 Macanda. Oh siap, ada relawan Pak. Pak, bagaimana antusiasme masyarakat Pak atau khususnya keluarga jenazah almarhum COVID yang dimakamkan di sana Pak? Bagaimana antusiasme mereka datang untuk berziarah Pak? Mereka yang sudah datang ke sini tetap antusias dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada petugas jaga, baik mungkin dalam bentuk pelayanan kita yang humanis terhadap warga yang melaksanakan secara di pemakaman COVID-19 Macanda. Baik. Sampai hari ini masih banyak Pak ya pendaftar maupun peziarah yang datang ke sana Pak ya? Siap, sampai hari ini masih banyak yang melaksanakan ziarah. Baik. Terima kasih Pak Abdul Malik. Saya kembali dulu ke Sayid. Sayid. Siap Kak. Pantauan Anda di sana, apakah ada peziarah yang sedang berziarah atau seperti apa? Atau sudah ada yang pulang? Sudah ada, salah satunya ada beberapa pengunjung melakukan peziarah. Ini dibatasi. Tiap kelompok itu ada 5 orang dan harus memakai masker. Artinya maksimal 5 orang ya untuk satu kelompok. Maksimal 5 orang ya satu kelompok. Kalau kelompoknya sendiri ada berapa yang dibolehkan masuk setiap sesinya? Tiap sesinya tergantung Kak. Tergantung ininya. Kalau dia kelihatan padat, tentu dibatasi lagi. Batasi dulu ya. Oh. Ya, dibatasi dulu. Tapi tiap satu sesi itu 30 menit, maksimal 30 menit. Jadi keluarga maksimal ziarah 30 menit dan harus keluar lagi ya, gantian ya, begitu ya Said ya? Gantian ya, cocok. Kalau update Said sendiri, jumlah pasien atau jenazah yang dimakamkan di TPK Macanda saat ini sudah ada berapa total data terakhir? Total data terakhir hingga saat ini, hingga hari ini 996. Ada 996 ya. Itu terbagi rincinya laki-laki 50. Siap. Saya boleh diperlihatkan ke ya, silakan Said. Laki-laki 599, perempuan 397. Jadi total 996. Tapi pekuburan kan sekarang tidak wajib lagi bagi yang COVID, tidak wajib lagi untuk dimakamkan di pekuburan Macanda. Itu sesuai dengan Satgas Provinsi Sulsel. Oh begitu. Tapi apakah masih ada jenazah COVID yang dibawa ke sana hingga saat ini? Masih ada beberapa Kak. Masih ada ya. Masih ada ya. Siap. Saya terima kasih atas laporannya dari tempat pemakaman khusus COVID-19 di Macanda, Kabupaten Goa. Selamat melanjutkan tugasnya dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Siap, makasih. Baik, Tribuners, sebelum kita ke laporan jurnalis kami di Pinrang, Sulawesi Selatan, kita pariwara dulu dan tetap di live report Tribun Timur. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Baik, Tribuners, kembali lagi di live report Tribun Timur bersama jurnalis kami dari berbagai daerah. Tadi di
laporan pertama sudah ada jurnalis kami tadi dari Kabupaten Goa, Said Sulpandi, yang melaporkan dari tempat pemakaman khusus COVID-19 di Macanda, Kabupaten Goa. Nah, kita beralih ke Kabupaten Pinrang, sudah ada jurnalis kami, Nining Anggreni. Selamat siang, Nining, apa kabar? Selamat siang, alhamdulillah baik Kak. Baik, Nining saat ini lagi di mana ini? Sekarang saya lagi di MTS bersama Ketua MUI Pinrang, Kiai Haji Abdul Salam Laterbi. Baik, Tribuners, Nining akan melaporkan dari Pinrang bagaimana MUI memberi imbauan kepada masyarakat untuk tetap tenang dan menjaga situasi tetap kondusif pasca teror bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar. Tidak hanya MUI Pinrang, sebenarnya semua daerah melakukan sama. Baik Nining, saat ini apa yang bisa Anda laporkan dan bagaimana MUI Pinrang atau tokoh-tokoh agama di Kabupaten Pinrang menyikapi teror bom yang terjadi di Makassar 2 hari lalu? Silakan Nining. Ya baik, selamat siang Tribunars. Saya Nining akan melapor dari jurnalis Kabupaten Pinrang. Nah, pasca terjadinya ledakan bom di depan Gereja Katedral Makassar, tentu menuai reaksi dari berbagai pihak maupun kalangan masyarakat, utamanya pihak di Kabupaten Pinrang. Untuk hal itu, untuk diketahui bagaimana imbauan Ketua MUI Pinrang terhadap masyarakat Kabupaten Pinrang agar tetap waspada, namun tidak takut terhadap aksi teror tersebut. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan sendiri Ketua MUI Pinrang, Kiai Haji Abdul Salam Laterbi, terkait imbauan dan bagaimana masyarakat Pinrang harus menanggapi aksi teror tersebut. Baik, Assalamualaikum, selamat siang Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak, tadi sudah dijelaskan oleh jurnalis kami bahwa pasca teror bom bunuh diri di Kota Makassar, hampir semua daerah saat ini meningkatkan kewaspadaannya, termasuk mungkin di Kabupaten Pinrang. Namun satu poinnya, masyarakat tidak boleh takut dan panik atas kejadian ini dan tetap harus kuat dan melawan aksi teror ini. Baik Pak, sebagai Ketua MUI Pinrang Pak, bagaimana MUI menyikapi aksi teror bom yang terjadi 2 hari lalu Pak di Kota Makassar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa pada dasarnya Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pinrang atau MUI Kabupaten Pinrang mengutuk keras tindakan-tindakan kekerasan, tindakan terorisme, karena hal semacam ini bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai persaudaraan antara sesama anak bangsa ataupun sesama antara agama. Kemudian yang kedua, bahwa kami harapkan kepada seluruh masyarakat, terutama khususnya masyarakat Kabupaten Pinrang, agar senantiasa tetap tenang, tidak terprovokasi dan tidak panik, dan senantiasa melaksanakan aktivitasnya dan tidak terpengaruh dengan kejadian yang terjadi di depan Gereja Katedral Makassar. Oleh itu harapan kami dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pinrang agar kepolisian dapat mengusut tuntas apa motif pelakunya dan siapa sesungguhnya otak intelektualnya dari persoalan ini. Saya kira demikian, Pak. Kasih. Baik, poinnya tadi jangan panik dan tetap menjaga persatuan dan saling menghormati antar umat beragama. Pak, sejauh ini apakah di Pinrang, di Kabupaten Pinrang ada pertemuan khusus dengan tokoh-tokoh agama beserta pihak kepolisian atau pemerintah daerah untuk membahas bagaimana langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya teror, Pak, di Kabupaten Pinrang atau seperti apa? Sebenarnya sebelum terjadi teror seperti ini, kepolisian dengan Majelis Ulama dan pemerintah sendiri itu sering melakukan pertemuan dan kerjasama. Kemudian untuk mengantisipasi kejadian seperti ini, saat ini belum ada wacana ke situ, tapi mudah-mudahan ke depan ada pertemuan lagi untuk menyikapi. Tapi alhamdulillah Kabupaten Pinrang
menurut pengamatan kami tidak terpengaruh dengan adanya bom yang ada di Makassar, dan mudah-mudahan seperti itu tidak terprovokasi dengan adanya peristiwa ini. Demikian. Baik, betul sekali Pak. Semoga tidak terprovokasi masyarakat atas peristiwa ini. Terakhir Pak, apa-apa saja Pak yang dilakukan MUI Pinrang selain mengeluarkan mungkin imbauan secara lisan ataupun tertulis kepada masyarakat menyikapi hal ini? Adakah Pak semacam pesan-pesan khusus atau penyampaian kepada masyarakat bagaimana khususnya ini kan menjelang bulan suci Ramadan Pak, bagaimana penyampaian kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Pinrang untuk bersikap terkait isu-isu atau kejadian-kejadian yang terjadi belakangan ini Pak? Kasih sebentar Meren. Sekira peristiwa kejadian kemarin di depan Gereja Katedral Makassar ini bertepatan dengan menjelang bulan Ramadan. Jadi harapan kami dari Majelis Ulama Indonesia agar masyarakat tidak panik dan masyarakat tidak terprovokasi, bahkan tidak terpengaruh dengan adanya peledakan bom ini, apalagi kita ini menghadapi bulan suci Ramadan. Tentu di bulan suci Ramadan itu kita harus fokus untuk beribadah, berpuasa di siang hari, agar nilai-nilai keimanan kita akan meningkat dan tidak terpengaruh dengan apa yang ada di Makassar itu dengan ada peledakan bom. Saya kira mudah-mudahan seperti itu, insya Allah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua MUI Pinrang, Pak Kiai Haji Dr. Abdul Salam Tatarabi melaporkan dari Pinrang. Pak, silakan. Terima kasih atas laporannya hari ini. Silakan lanjutkan aktivitasnya. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Pak. Baik, saya kembali ke Nining. Halo Nining. Ya, baik Nining. Nining, tadi sudah ada imbauan dari MUI untuk tetap menjaga keamanan. Bagaimana dengan pihak keamanan sendiri di Kabupaten Pinrang, misalnya kepolisian atau TNI terkait adanya aksi teror di Makassar? Apa langkah-langkah yang telah dilakukan atau diantisipasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian atau pihak keamanan? Pasca ledakan bom di Gereja Katedral Makassar kemarin itu, berbagai pihak polisi sudah mendatangi gereja-gereja yang ada di Pinrang untuk waspada dan tidak terprovokasi atas terjadinya aksi bom bunuh diri tersebut. Baik, artinya pihak kepolisian juga langsung mengamankan gereja-gereja di Kabupaten Pinrang ya. Ya. Baik, terima kasih banyak Nining Anggriani melaporkan dari Pinrang bersama tadi Ketua MUI Pinrang. Baik, semoga tetap sehat dan lancar. Silakan melanjutkan tugasnya sebagai jurnalis Tribun Timur. Ya, baik, terima kasih Nining. Baik Tribuners, itulah tadi 2 live report kita dari daerah. Tadi dari Kabupaten Goa dan Kabupaten Goa dan Pinrang. Dan seperti biasa, setiap Senin sampai Sabtu akan ada live report dari berbagai daerah di Sulsel dan Sulbar dari Tribun Timur. Jadi terus pantau channel Tribun Timur di YouTube Tribun Timur dan fanpage Tribun Timur Berita Online Makassar. Baik, saya Pak Rizal Siam, undur diri dari studio Tribun Timur Makassar. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Saya undur diri, Assalamualaikum.